Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah Allah Ta'ala memuliakan hamba ini kecuali dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu adalah wahyu Allah. Semua para anbiya, para nabi, para utusan Allah Ta'ala, kemuliaan mereka, kemenangan mereka melawan musuh dengan ilmu. Karena yang dimasukkan ilmu adalah Al-Quran. Yang nomor dua, mengamalkan ilmu itu sendiri. Mengamalkan ilmu lebih berat daripada menuntut ilmu. Karena praktek di lapangan banyak orang yang benci. Tapi kalau kita istiqamah menuntut ilmu ini, maka Allah Ta'ala akan menolong kita. Dengan syarat kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh beribadah. Kurang apa lagi kita ceritanya Fir'aun yang melawan Nabi Musa alaihissalam. Kekuatan fisik yang dimiliki oleh Fir'aun melebihi kekuatan fisik yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kemenangan dengan ilmu, kemenangan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh, bukan malas, membela agama kami akan kami tunjukkan jalannya. Jadi kemenangan kaum muslimin dengan ilmu dan mujahadah, beramal serta berdakwah dan bersabar, itu kunci kebahagiaan umat-umat dahulu. Dan sampai kapan saja ketika empat perkara ini kita lakukan, insya Allah Allah Ta'ala menolong kita semuanya dan menjadi kebahagiaan kita di dunia, menjadi sebab orang tahu din, dan menjadi sebab kebahagiaan kita pula di akhirat. Selanjutnya kajian ilmu yang akan kita bahas di sini melanjutkan kitab Usulis Sunnah. Usulis Sunnah namanya landasan-landasan sunnah, landasan-landasan akidah yang harus difahami oleh setiap kaum muslimin. Yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala. Pembahasan yang akan kita bahas tarkul jidali wal khusumati fiddin. Kita meninggalkan perdebatan dan juga permusuhan di dalam agama. Jadi Islam itu tidak diperdebatkan. Orang yang memperdebatkan Islam kafir dengan dasar ayat ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah ia membantah ayat Allah Ta'ala kecuali orang kafir. Jadi Islam bukan untuk dipertimbangkan dan bukan untuk kita musyawarahkan dan bukan untuk kita mengambil pendapatnya si fulan bagaimana. Karena Islam wahyu, bicaranya Allah dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam khutbah beliau mengatakan fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling baiknya bicara kitab Allah dan paling mudah dihafal, paling mudah dicerna dan paling mudah diamalkan. Manusia membuat peraturan tidak hafal, bahkan membuat peraturan mereka langgar sendiri. Tetapi Islam, ya, Quran adalah kalamullah yang mana Allah yang menciptakan manusia yang berhak untuk mengatur manusia. Karena itu Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat.
Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan orang-orang yang berpegang kepada as-sunnah, maknanya kepada Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat orang yang pertama kali mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua wahyu ini. Ya, jadi Islam jangan diperdebatkan. Karena Islam bukan butuh sama kita, kita yang butuh Islam. Makanya harus sami'na wa ata'na. Kita harus mendengarkan dan kita mentaati. Kalau kita tidak tahu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu pada orang yang ahli dzikir, mana ahli Quran, ahli sunnah. Kalau kamu tidak tahu, enak dalam Islam itu. Kita bertanya bukan harus membayar. Tapi orang mukmin yang punya ilmu ditanya malah senang. Berbeda ilmu dunia, pengetahuan dunia. Belum tentu orang menanya tentang masalah yang ia terampil dalam urusan dunia itu, lalu dia memberitahu kepada penanya. Tapi Islam, maka ulama sunnah senang kalau ada orang awam tidak tahu menanya, dijawab. Selanjutnya berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wa alla yukhasima akhadan. Tidak boleh kita membantah siapapun. Wala yunadhiruhu, dan jangan kita memperdebat dia. Ahli bid'ah enggak perlu. Kalau memperdebat pakai tulis, jangan tatap muka, karena mereka tidak senang dengan sunnah. Dan tidak boleh kita menyanyiakan waktu berdebat dengan mereka. Bantah dengan tulisan, sebagaimana Allah Ta'ala menyuruh kita membantah dengan tulisan. Beliau juga begitu. Tetapi kalau ada orang menanya, kita jawab. Kalau kita jawab dia ngeyel, masih bantah, tutup, berhenti. Bukan berarti orang Islam tidak mau membantah. Orang Islam menjaga waktunya. Satu huruf yang kita baca Al-Quran, pahalanya 10. Bantah-bantah terus, terkadang timbul kemarahan, emosi yang itu tidak ada pahalanya. Wala yata'alamul jidal, dan kita tidak boleh belajar tentang dialog. Belajar bantah-bantah tidak boleh. Karena Islam bukan bantah-bantah. Jangan sampai habis waktu kita katanya fulan nggak selesai. Baca satu ayat, subhanallah pahalanya. Malaikat mendoakan kita, turun rahmat Allah, turun ketenangan. Berbantah-bantah terus, gelisah yang muncul. Bahkan kadang-kala kita harus marah terhadap orang yang tidak berhak untuk kita marahi. Kenapa? Fa innal kalama fil qadari, bicara masalah takdir Allah. Nah, biasanya orang membantah takdir. War ru'yati, dan bicara tentang melihat Allah pada hari kiamat. Wal Qur'ani, dan bicara masalah Al-Qur'an. Wa ghairiha, dan juga selainnya. Maknanya bicara ini maknanya membantah, mempermasalahkan. Siapa yang mempermasalahkan masalah takdir? Siapa yang mempermasalahkan masalah melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat, mempermasalahkan Al-Quran wa ghairiha, dan selainnya, minas sunani, dari sunan makruhun, dibenci, wa manhiyun anhu, dan dilarang. Karena orang beriman tidak perlu mempermasalahkan, tidak tahu menanya. Kalau sudah dijawab harus sami'na wa ata'na, bukan sami'na membantah, tidak. Kita dengarkan dan kita taati. Itulah para sahabat menjadi orang yang mukmin, karena apa yang disampaikan oleh beliau, sami'na wa ata'na. Lain dengan orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tolak. Orang mukmin sami'na wa ata'na, karena masalah agama tidak bisa diterka oleh pikiran kita. Urusan dunia bisa, karena urusan dunia banyak dari pengalaman. Tapi urusan din, wahyu, yang itu paling baiknya bicara. Ya, jadi kita tidak boleh mengapa kok sholat 5 waktu, mengapa kok siam. Ini menunjukkan kita tidak beriman. Karena mengapa itu ragu, tidak tahu, tidak mengimani. Bukankah kita beriman adanya hari kiamat, adanya Allah Ta'ala, mengimani kitab, mengimani Rasulnya, mengimani hari kiamat, mengimani takdir. Nah, la yakunu sahibuhu,
Tidaklah orang yang menanya seperti ini, kenapa takdir? Kenapa Allah Ta'ala bisa dilihat? Wa in asaba bi kalamihi, walaupun dia benar membantahnya, laisa hadza min ahli sunnah, bukan termasuk ahli sunnah, hatta yata'al jidalah, sampai dia meninggalkan perdebatan. Wa yasrimu, dan dia menerima, wa yu'minu bil asar, dan harus mengimani asar, maknanya peninggalan dari Al-Quran, dari hadis beliau, dari ijma'nya para sahabat. Makanya ketika Imam Ahmad dihadirkan bukunya orang Mu'tazilah, wahai Imam, coba ini kaji, jawab syubhatnya, saya akan memanggil mereka tokoh-tokohnya orang Mu'tazilah. Beliau menolak. Buat apa kau? Kita punya lisan, jangan sampai sia-sia. Paling banyak kita baca Quran, tenang jiwa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Tidak ada menjamin ketenangan jiwa kita kecuali dengan zikrullah. Orang kena musibah, yakin ini ketentuan dari Allah. Musibah untuk orang mukmin menghapus dosa, bersabarnya mendapatkan balas, selesai. Enak hidupnya orang mukmin tanpa menyalahkan kenapa ini kenapa itu yang tidak pernah berhenti. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Hafidhullah di sini, wa yansakhu bitarkil jidal, maka Imam Ahmad menasihati kita jangan suka bantah membantah. Kalau tidak tahu tanya, kalau sudah diberitahu diamalkan, sudah selesai kan. Kenapa? Fa innal kalama fil qadari, membicarakan, mempermasalahkan tentang takdir yang kita tidak tahu itu urusan gaib. Wa ru'ya, dan memperbincangkan masalah melihat Allah padahal itu urusan gaib. Orang mukmin baru melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Wal Quran, yang itu kalamullah, wa ghairiha minas sunani, membantah mengapa sholat, mengapa siam, kenapa ini, mengapa itu, makruh, dibenci. Wa manhiyun anhu, dan dilarang. Itu tadi ayatnya, ma yujatilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidaklah membantah ayat Allah melainkan kufur. Makanya orang kafir, orang ahli bid'ah, orang-orang yang sifatnya sekuler, dia selalu gimana Quran begini, bicara mereka tidak akan berpengaruh, tidak akan bisa membuat merosotnya imannya orang ahli hak. Kenapa? Orang aliman tahu mesti orang kafir pekerjaannya ingin merusak Quran dan mesti ingin menggusur Islam. Itu sudah biasa sejak dulu. Tidaklah musuhnya para anbiya kecuali orang kafir. Tapi kenapa Allah Ta'ala memenangkan para nabi? Karena istiqamahnya di atas yang hak, bicara yang hak di hadapan orang-orang kufar. Nah, kita ini kadang-kadang takut dengan orang kafir, tidak takut melanggar hukum Allah. Ini kesurupan kita ini. Gimana dengan manusia bicara yang hak tidak berani? Apakah kita ini diberi rezeki oleh manusia? Apakah kita diciptakan oleh manusia? Nanti Allah akan menanya kepada kita semuanya. Orang-orang yang merasa dia mustad'afin, orang-orang yang merasa dia lemah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pula warada akhatisu, banyak hadis-hadis fin nahyi, larangan, anil jidali, membantah, wal khusumati, dan berdebat. Kadang-kadang mari kita undang untuk berdebat, keliru. Islam bukan perdebatan. Islam itu adalah yakin, al-ilmu. Bagaimana ilmu mau didebat? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, wa unasun yatanadharuna fil qadari, ketika beliau keluar dari rumahnya, orang memperbincangkan masalah takdir. Gini enggak pernah putus. Faghadiba, beliau marah, hatta ka'annama tafqa'u fi wajhi khubbur rumman, sehingga seolah-olah lepas ya bola mata ini karena marahnya beliau. Loh.
Bagaimana urusan gaib manusia tidak tahu lalu memperbincangkannya? Makanya masalah urusan sholat kita tidak tahu disuruh nanya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Masalah urusan gaib mengimani, menerima. Nah, ya. Kalau masalah urusan kita zakat tidak tahu suruh menanya. Masalah nikah suruh menanya kita. Jual beli suruh menanya kita. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi masalah urusan gaib kita harus sami'na wa ata'na, at-taslim, ya, dan menerima apa adanya dengan dasar yang sampai kepada kita itu dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Dan mengimani urusan gaib itu lebih mudah daripada melaksanakan perintah yang lain. Karena urusan-urusan gaib kita hanya hubungannya dengan hati, ya, bahwasanya ya Allah Ta'ala besok pada hari kiamat akan memperlihatkan dirinya kepada orang mukmin, selesai. Tapi masalah urusan ibadah harus tergantung dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Summa qala, kemudian beliau bersabda ketika melihat orang mempermasalahkan tentang takdir. Beliau ketika marah menyampaikan kalimat aturiduna antadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah Al-Muqaddimah bab takdir, dan hadisnya nomor 85, dikatakan oleh Syekh Albani hasan sahih. Ya. Maka ketika beliau marah melihat orang memperdebatkan dalam masalah takdir, aturiduna antadribul kitaballahi ba'dahu bi ba'din, apakah kamu ingin membenturkan ayat Allah Ta'ala satu dengan yang lainnya? Ya. Urusan gaib itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Bayangkan, kenapa kita tahu malaikat kabar dari Allah? Nah, padahal mata tidak bisa melihat. Nah, mengapa kita tahu Al-Quran kalamullah? Karena tidak berubah. Bayangkan sekarang ada terjemah yang dirubahnya. Semua umat Islam ahli sunnah tahu. Ya. Makanya kalau bisa beli Quran itu mushaf dari Saudi. Karena itu yang mentaskhih itu ulama-ulama sunnah. Dan kalau bisa kita tidak banyak membaca terjemah, karena terjemahannya itu polanya manusia. Kalau bisa dengan tafsirnya, tanya. Wong kita tidak tahu barang, tanya, Pak. Bagaimana masalah urusan din? Jangan hanya menggantungkan diri kita, tetapi kita harus bertanya. Dan tafsir dari para ulama sunnah lain dengan terjemah, jauh beda jangkauannya. Maka beliau memberitahu, aturiduna antadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, apakah kamu ingin membenturkan ayat dengan ayat yang lain? Sebagaimana kita jumpai beberapa tahun yang lalu, wah, ayat ini bertentangan dengan ayat. Itu orang-orang Murji'ah itu. Ada majalah, ini hadis bertentangan dengan Al-Quran. Bagaimana hadis bertentangan dengan Quran? Hadis itu penjelas daripada Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba litubayyina ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu wahai Nabi Quran ini agar kamu wahai Nabi memberitahu, menjelaskan pada mereka. Allah menjelaskan wa aqimus shalah. Bagaimana kita sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka beliau bersabda, sholatlah kamu semisal kamu pernah melihat saya sholat. Jadi Al-Quran ini tentang zakat, tentang sholat, tentang siam itu global. Perinciannya di dalam hadis. Dengan syarat hati yang sampai kepada kita, hati yang sahih. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini kok ayatnya bertentangan dengan ayat yang lain, ayat bertentangan dengan hati, itu menunjukkan jahilnya, bodohnya, tidak mengerti dia. Tidak mungkin Quran bertentangan dengan hadis. Hadis itu juga wahyu Allah. Quran juga kalam Allah. Bagaimana akan benturan? Kecuali orang tidak tahu. Orang tidak tahu itu memang harus belajar. Jangan menghukumi dirinya. Angkara ingkaran syadidan, maknanya beliau mengingkari sahabatnya mempermasalahkan tentang takdir.
Bukan masalah takdir saja, mempermasalahkan masalah urusan tin. Ya, karena urusan tin ini bukan hasil pemikiran orang, bukan dari impian, dan bukan dari penemuan nenek moyang kita, tapi itu wahyu. Karena itu tidak ada peraturan di dunia ini yang tidak berubah kecuali dua, Al-Quran dan hadits sahihah. Sampai Al-Quran kalau tulisannya man ditulis min, umat Islam yang hafid Quran langsung Allah Ta'ala bangkitkan untuk menegurnya. Hadza yadullu, katanya Syekh Rabi' hafidhullah ta'ala, anna nahya anil jidal fil qadari. Jangan sampai kita ini memperdebatkan, mempermasalahkan tentang takdir. Ya sudah, kita imani. Allah menyuruh kita iman dengan takdir. Allah menyuruh kita untuk berusaha. Sudah, selesai. Ya. Bagaimana? Kita tidak tahu. Kita disuruh beramal, kita disuruh mengimani takdir. Makanya kalau amal kita ini baik, tanda takdir kita baik. Bukankah Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang suka dermawan, nah, memberi, wattaqa, dan ahli takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan surga, fasanu yassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan jalan kemudahan. Maknanya akan kami mudahkan ke surga. Orang ingin ke surga, cari ilmu. Yang dimasukkan ilmu, pelajari Al-Quran dan hadits sahih dengan pemahamannya orang yang pernah hidup muslim bersama beliau, itu para sahabat, lalu diamalkan, didakwakan dengan penuh kesabaran. Ya. Wa fi ghairihi minal aqaid, demikian juga tentang akidah-akidah yang lain. Kita tidak boleh menanya mengapa. Makanya beberapa waktu yang lalu dikatakan wala taqul lima wa kaifa. Jangan menanya masalah urusan gaib mengapa. Ya. Karena Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah jangan ditanya kenapa Allah Ta'ala menjadikan saya. Kalian akan ditanya oleh Allah. Nah, ya, ini karena menanya seperti itu pekerjaannya lisan. Nah, kalau ada orang macam-macam, siapa menciptakan Allah? Suruh pulang pergi. Gimana siapa menciptakan Allah? Ya, begitu caranya iblis, syaitan, ya, yaitu menggoda manusia agar mereka lepas dari akidah yang benar. Selanjutnya, la yakunu sahibu wa in kana bi kalamihi as-sunnah. Tidaklah orang suka membantah ini walaupun yakni bicaranya benar, min ahli sunnah, bukan termasuk ahli sunnah. Orang ahli sunnah bukan membantah. Ya, orang membantah itu orang ahli bid'ah, orang-orang aklaniin, ya, orang-orang yang suka mendahulukan rasionya daripada din. Makanya mereka dikatakan ahli kalam, suka ngomel, bukan ahli hadis, ahli kalam, bulat terus. Makanya para ulama ahli kalam banyak menyesal pada akhir hidupnya, Imam Ghazali yang lainnya, karena penyesalan bukan di awal tetapi di akhir. Tapi ahli sunnah tidak ada yang menyesal karena istiqomahnya di atas sunnah. Fal Imam Ahmad mutasyaddidun fil jidal. Imam Ahmad sangat keras melarang kita untuk berdebat. Sudah ada dalil kenapa diperdebatkan? Dengan dasar ayat tadi, mayyujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru. Ia memperdebat ayat Allah kufur. Kita disuruh iman kok. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini, maknanya Al-Quran, tidak ada keraguan, di dalamnya adalah petunjuk untuk orang ahli takwa. Lah dia kok menanya mengapa? Wa anna man yaqulu, adapun orang mengatakan annahu la yattasilu ila sunnah, tidak mungkin kita akan bisa memahami sunnah ini illa bil jidal, kecuali dengan bantah-bantahan. Fahadha qaulun ghalat, fahadha yaqulu ghaltan, dia bicara yang batil.
Seperti ada orang, saya ini kalau masuk masjid kok gelisah. Kalau maksiat kok tenang. Masuk masjid gelisah itu minta diruqyah orangnya itu kalau dia muslim. Jinnya yang banyak dia mengganggu si dia. Masjid itu tempat ketenangan kita pada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Ada pekerja, Pak Ustadz, kalau saya masuk ke masjid kok gelisah. Nah, kami itu bukan orang ibadah. Kalau orang itu ahli ibadah masuk ke masjid paling tenangnya. Kita masuk masjid lain dengan mal, lain dengan pertokoan. Tidak ada kita yang pengurus, Pak, mana KTP-nya, mana suratnya, tidak diperiksa gitu. Karena apa? Malaikat itu menjaga kita. Wa haffat umul malaikah. Masuk masjid, malaikat itu mengelilingi kita. Wa man takhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid aman. Beda dengan pasar, hati-hati duit dicopet, hati-hati dibohongi, ditipu, diingkari janjinya. Nah, tidak dibayar, kurang timbangannya. Tidak ada di masjid yang kurang amal kita. Wa ala kulli khalin, kesimpulannya hadzal kalamu, bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad la yu'khadhu ala itlaqi, maknanya melarang kita berdebat itu bukan secara mutlak. Artinya kalau ada orang yang sifatnya ahli bid'ah yang ketahuan, tidak boleh kita mendebat. Seperti Imam Malik ketika ditanya orang Mu'tazilah menanya tentang sesuatu, pulang kau pergi. Tapi kalau mereka punya syubhat belum tahu, ya, membantah, ini ayatnya kok begini, ini kok begini, beritahu. Karena dia mendebat itu punya syubhat, ya, punya keraguan, tidak paham, ini perlu. Kalau sudah dijelaskan dia mau, alhamdulillah. Tapi kalau dia ngeyel terus, nah ini namanya orang yang mujadil. Kita tutup, berhenti sampai sini. Makanya ada ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah orang yang mendebat kamu, yang mempermasalahkan tentang sesuatu itu dengan cara yang baik. Nah, dengan yaitu surat An-Nahl ayat nomor 125. Bolehnya kita menghadapi atau mendebat orang yang punya syubhat. Ya memang dia belum tahu tapi ingin tahu, dan dia punya syubhat, punya kerancuan, maka kita perlu tepis kerancuan itu. Nah, ketika kita sampaikan mereka menerima, inilah manfaatnya kita memberitahu pada orang yang punya syubhat atau kerancuan. Kemudian juga fa innallaha qad abakhalana al-jidala billati hiya ahsan. Karena Allah Ta'ala membolehkan kita membantah dengan cara yang baik. Artinya kalau kita tahu mereka yang membantah kita itu orang yang kebingungan, orang yang belum tahu ilmu, perlu penjelasan dari kita. Ya, sebagaimana orang menanya, Pak, jalannya kok gini kok gitu. Dia bingung. Tapi katanya si fulan begini, dia kan bingung. Kita jelaskan supaya mereka tidak bingung. Tapi kalau kita sudah jelaskan dengan sejelas mungkin, dia tidak bisa membantah kita lalu dia ngeyel, kita berhenti. Kita tidak ingin membuang waktu kita untuk orang-orang yang membantah. Jadi Allah Ta'ala membolehkan kita membantah dengan yang bagus. Wa idza fa idza stawfal jidalu syurutuhu, dengan syarat apabila bantah-bantahan ini kita punya syarat. Kita punya ilmu. Kalau orang ahli bid'ah membantah kita, tidak boleh. Pergi suruh. Tidak perlu kamu datang kemari. Tapi kalau orang awam itu punya syubhat, kita mengerti ilmunya, jelaskan. Kalau tidak mengerti, jangan dijawab. Karena
kebodohan, ketidaktahuan kalau dijawab dengan orang yang jahil bertambah berat. Serahkan pada yang lain. Saya tidak tahu. Allahu a'lam. Bagus. Jadi tidak semuanya pertanyaan harus kita jawab. Ketika pertanyaan itu memang orang itu betul-betul menanya dan kita punya ilmu, jawab. Kalau kita tidak punya ilmu, tanya pada yang lain. Kemudian juga persyaratannya wa kanal mujadilu yuridul haqqa. Kita boleh membantah ini satu kalau itu punya syubhat. Dan kita itu punya ilmu untuk membantah mereka. Yang nomor 3, orang yang membantah ini ingin cari kebenaran, bukan untuk mencari dukungan. Beberapa waktu yang lalu ya, kebingungan para pemuda yang mengaku dirinya as-salafus sholih, kesana kemari menanya, ternyata cari dukungan. Bagaimana Ustadz dengan si fulan? Kalau cocok dia senang, kalau tidak cocok dihajar, dicaci maki, diusir. Nah ini. Jadi kita menanya itu memang kita ingin cari kebenaran, bukan cari pembelaan diri. Makanya kalau kita ditanya siapapun harus jawab dengan tegas, sekalipun mereka marah. Ketika marah, kamu itu menanya dikasih jawab marah. Yang salah kamu apa yang salah yang ditanya? Kamu itu datang mau menguji apa mau menanya? Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan si fulan. Kapan kita jawab dan kapan tidak kita jawab. Kemudian persyaratan yang lain kita boleh membantah itu la yuridul mubahata wal mukapirata wal mu'anadata. Membantah bukan karena ingin sombong. Nah, wah aku menang loh. Ya. Si fulan kalah dengan saya. Ini sudah niatnya busuk, niatnya jelek. Ya, ini persyaratan bolehnya orang itu membantah. Dan persyaratan bolehnya orang itu dijawab syubhatnya. Fa anta bayyin lahu billati yaksan, jelaskan orang yang punya syubhat itu dengan cara yang bagus, saya lembut. Nah. Wajadilhum billati hiyasan, bantah dengan cara yang baik, dengan paling baiknya bantah dalil. Ini dalil. Lah kalau Allah Ta'ala sudah kamu tolak, lalu kamu mau minta siapa? Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun? Itu pertanyaan Allah. Apakah masih mencari selain Quran yang kamu jadikan pedoman? Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun? Kalau kita menjelaskan dengan Quran mereka tolak, lalu kamu mencari alasan apa lagi? Wah, itu firman-Nya Allah. Makanya paling baiknya kita menasihati mereka dengan Quran. Dan itulah setiap para khatib, terutama Rasulullah SAW berpesan setiap khutbahnya, fa inna khairal hadis kitabullah. Paling banyak bicara itu ayat Allah. Wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling banyak petunjuknya beliau dari hadis yang sahih. Jadi kalau kita ditanya ini ayatnya, loh ini ayat, ini bukan pendapat saya. Ini firman Allah, bagaimana kamu bantah? Selesai. Ada orang makan minum tangan kiri, ini loh hadisnya beliau. Makan tangan kiri dan kanan, yang tangannya sehat kanannya dia makan dengan kiri, makanya syaitan. Itu bukan penghinaan, ini hadis. Saya itu hanya membacakan. Kamu kan beriman kepada Rasulullah SAW, ini hadisnya. Nah, amma idza kana yamilu ilal ghadab. Nah, tetapi apabila orang yang kita jawab itu marah dia, ya. Tidak semuanya orang ketika kita beri jawaban lalu dia mau. Wasirat, dan juga masuk melawan. Oh, katanya fulan begini, katanya fulan begini. Wa ta'ali, dan juga sombong. Fatrukuhu, tinggalkan, usir dia, pergi kau. Nah, ini solusi, ya. Bagi kita kadangkala orang itu datang hakikatnya syaitan, menjelma sebagai orang ini mencoba-coba. Ya, makanya kalau ada datang mau apa, ditanya dulu. Bagus, saya batasi hanya 5 menit.
Karena orang banyak bicara itu banyak dosanya, kecuali yang kita baca itu Quran. Tambah banyak Al-Quran yang kita baca, tambah tenang jiwa kita. Tambah banyak hati yang kita baca, tambah tenang jiwa kita. Makanya orang baca internet lain dengan baca Quran. Tidak ada gelisahnya kita baca Al-Quran. Bertambah banyak Al-Quran yang kita baca, bertambah tenang jiwa kita. Dan merasa tidak perlu membaca berita. Karena kebenaran dari Al-Quran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran dari Allah, bukan al-haqqu min internet. Terkadang kita ini internet setiap saat dibaca, nah Quran tidak dibaca. Teman kita yang sekarang bukan hanya istri tapi HP. Silakan, tapi terkadang dibuka terus pakai, bahkan juga di masjid pula boleh kita buka HP di masjid, buka ayat Allah, hadis, fatwa para ulama. Nah, tapi buka YouTube yang lainnya. Nah, karena di situ banyak kemaksiatan, apapun saja ada. Ahli bid'ah juga bicara, orang kafir, orang munafik, ya orang ahli kalam bicara semuanya. Kalau kita tidak punya ilmu yang hak, terpengaruh dengan mereka. Makanya karena itu sering kita jumpa, gimana Ustaz berita? Loh, kamu kok menanya berita? Kok nggak menanya ini ayat ini maknanya apa gitu loh. Itulah kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini. Bagi orang awam kita kesihir dengan mereka. Dalam punya ilmu, wah ini memang ujian ini dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum natimin. Kalau datang berita dari orang fasik, nah itu berita-berita ya di mana saja, di Google yang lainnya ya. Fatabayyanu, ya jangan segera ditelan, kita tabayun dulu. Dan kalau nggak perlulah kita sebarkan. Kita sebarkan, baca ayat ini, ayat ini hukumnya ini. Berita ini kesana kemari kita kabari anak kita, tetangga kita, ayat Al-Quran tidak pernah kita sampaikan kepada mereka. Inilah kekurangan iman kita, tipisnya iman kita. Padahal beliau setiap khutbah, fa inna khairal hadisi kitabullah, paling baiknya yang kamu kabarkan kepada orang itu kitab Allah. Karena Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala ya'tihi ba'dul khawarij, datang kelompok teroris kepada beliau, liyunadhirahum, ya, akan membantah mereka. Ma yunadhirhum, maka beliau tidak mau membantah. Ya'ti ba'dul rawafid, datang beliau kelompok Rafidah, ya, yang hulu terhadap sahabat Ali, liyujadiluhum, untuk membantah. Beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz disuruh membantah mereka. Ma yujadiluhum, beliau tidak membantah mereka. Percuma, karena mereka sudah kemasukan syubhat. Itu pun kalau disampaikan ayat mereka menolak. Subhanallah, orang punya ilmu itu betul-betul menghargai ilmu. Waktu yang telah lewat tidak bisa kita usung kembali. Hanya lihat para ulama, dia tenang, dia tidak bicara kecuali manfaat bicara itu. Wa akhiran, dan yang akhir, qala khina yata'ul jidala, hatta yata'al jidala, sehingga orang itu meninggalkan bantah-bantahan di dalam din ini. Wa yusallima, dan menerima. Wa yu'mina bil asari, dan mengimani asar, peninggalan beliau. Quran termasuk asar, hadis termasuk asar, keterangan para sahabat termasuk asar. Tapak tilas yang wajib kita ambil adalah Quran, hadis beliau yang sahih, keterangan para sahabat. Hadzal ladzi yajibu, ini yang wajib kita pegang, ya. Makanya upayakan kita itu punya Quran, alhamdulillah terjemah ada. Satu lembar kalau kita membaca Quran dan terjemahnya, subhanallah manfaatnya banyak.
Tidak ada gelisah, yang ada adalah ketenangan jiwa. Hati juga begitu. Berapa banyak sekarang kitab hati diterjemahkan, Bulughul Maram diterjemahkan, Riyadhus Shalihin diterjemahkan, ya, dan juga yang lain kitab Muslim. Sudahkah kita membaca itu? Yang itu mesti manfaatnya. Nah, tetapi berita, begini begitu, nggak pernah berhenti. Dan terkadang pula kita itu kesihir pula baca berita itu sampai malam hari berjam-jam, nggak merasa kalau kita itu rugi. Tu'minu bil asar, imani peninggalan-peninggalan beliau ini yang berupa Al-Quran tidak pernah berubah, yang menyejukkan hati, yang menjadi sebab kita mendapatkan petunjuk hudal lil muttaqin, yang menjadi syifa'un lima fis sudur, menjadi obat penyakit resahnya jiwa, wa rahmat untuk siapa? Lil mu'minin, wa turwi halin nas, dan sampaikan ini kepada manusia. Nah, kita tidak perlu mengatakan, oh ini di YouTube begini berita ini lindu sana gempa ini itu. Ya. Kenapa lisan kita tidak bicara yang hak? Maka beliau bersabda, ya, khairukum, paling banyak kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang belajar Quran itu pekerjaan lisan, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Bayangkan kalau para dai naik di mimbar ini bukan politik yang dibahas, bukan berita dunia, tapi yang dibahas itu qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, cepat orang itu berubah. Sebagaimana kita sendiri, kita menuntut ilmu itu masih sedikit, tapi ada hasil. Tapi kalau sedikit ini kita membaca yang lain banyak, ya sedikit kalah, timbangannya menjadi kalah, yang banyak menjadi yang berat. Makanya waktu Ramadan untuk orang selalu di masjid baca Al-Quran lebih tenang daripada di luar Ramadan, karena ketenangan itu dengan ibadah. Wa tasrakhuha, ini sudah siapa belum? Ya, adzan dulu lah. Kita lanjutkan. Jadi untuk menghindari kita perdebatan dan orang mengajak kita berdebat atau kita mendebat orang lain, sibukkan diri kita dengan ilmu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai umat dengan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga begitu. Lihat kitab Imam Nawawi, nggak ada politik masuk di situ. Kitabul ilmi, kitabul taqwa, kitabul muraqabah, kitabul ihsan, dan manfaat kitabnya kita baca. Kitab Bulughul Maram oleh Al-Imam Ibnu Hajar membahas masalah urusan ibadah. Kitabut Thaharah, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Kitabus shalah, kitabuz zakat, kitabul buyut, jual beli menurut Islam, kitabul masaqah, pengairan, kitabul qira, cara kita menyewa. Itu ulama kita. Manfaatnya kita sampai sekarang tidak berubah, tidak ada revisi. Imam Muslim, lihat Kitabul Iman, Kitabut Tauhid, hubungannya dengan ibadah. Jadi kalau orang sudah kuat ibadahnya, dunia itu ikut. Dan nikmatnya orang itu nikmatnya ibadah. Kita makan nikmatnya hanya di lidah. Satu hari kita punya kekayaan satu gunung, yang kita makan hanya satu piring. Mati tidak kita bawa dunia ini, mati kita bawa amal. Nah, itu panutan kita. Para sahabat ini seandainya beliau tidak menyampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, kita tidak akan tahu ilmu. Lain dengan khotib sekarang, bicara di masjid politik, logika, perasaan. Ini rusaknya umat.
Dulu tidak. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Makanya beliau berkhutbah mengawali fa inna astaqal hadisi kitabullah. Kitabullah paling banyak bicara firman Allah. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling banyak bicara sabdanya beliau. Imam Bukhari, lihat kitabnya. Kitab Badul Wahyi yang terakhir kitab Tauhid. Imam Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud, Tirmidzi. Itu ulama-ulama sunnah menjadi panutan kita. Mereka orang hidup tenang karena apa yang disampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Sekarang lain. Ini akhir zaman hidup kita ini musibah. Apalagi untuk anak-anak kita. Kita ini mengajarkan din belum 100%. Dari ustadznya saja kadangkala tidak sunnah. Bukunya tidak sunnah pula. Pergaulannya tidak sunnah. Tapi kita mengatakan as-salafus salih. Tanggung jawab nanti di akhirat. Nah ini. Ya. Bukankah kita dilarang cari dunia? Beliau juga berdagang. Beliau juga mengembala kambing. Tapi subhanallah masalah urusan ibadah. Karena urusan ibadah ini untuk kelanggengan kita di akhirat. Kita punya rumah 10, hanya satu kita pakai di dunia. Punya mobil 100, satu yang kita pakai. Dunia itu yang begitu. Masak satu gantang, satu piring kita makan. Perut kita tidak akan membesar dengan rakusnya kita makan. Tapi ilmu, amal soleh, man amila salihan fali nafsih. Orang beramal soleh itu dimiliki sendiri. Tidak ada orang mencuri pahala. Pinjam pahala kita tidak ada. Mencuri pahala tidak ada. Jual beli pahala tidak ada. Yang ada jual urusan dunia. Padahal kita ini meninggal dunia, yang kita bawa itu amal. Semua orang kaya miskin kalau mati dibungkus dengan kain putih, bukan dikubur di villa, di kuburan umum. Tapi orang beriman amalnya menyertai orang beramal. Menyertai orang mati. Beliau bersabda yadfa'ul janazata salasatun. Orang mati ini dikawal 3. Fayarji usnani, 2 yang kembali di dunia. Pengantarnya walaupun ibunya, si suaminya, istri menangis sebentar saja menangis. Pulang. Harta yang dibuat untuk mengantarkan mobil yang lain nanti kembali tidak akan dikubur. Yang menyertai orang mati amal. Wa yabqa ma'ahul mal. Menyertai orang mati itu amal. Sedangkan amal ini tidak bisa dicuri. Tidak bisa kita hutang amalnya seseorang. Tidak bisa kita pula minta tukar tambah amal, itu nggak bisa. Makanya kalau kita memondokkan anak kita hafid 5 juz, orang tuanya tidak hafid, nggak bisa. Minta 1 juz nggak bisa bi. Tapi harus menghafal sendiri. Lain dengan harta. Kita pulang dapat uang, istri minta, ya ini belanjanya, anak minta dibelikan sepeda, itu duitnya. Amal tidak bisa. Keutamanya amal. Man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya tidak bisa. Makanya beliau selalu pesan pada keluarganya, ya, kamu harus beramal sendiri. Karena Allah Ta'ala menilai kita amal bukan dari orang lain tetapi amal kita. Ya, lihat kitabnya para ulama dulu. Jangan melihat kitab sekarang. Campur aduk antara syirik, kufur, bid'ah jadi satu. Terutama orang munafik, hati-hati kalau kita membaca kitab mereka. Wa tasrakhuha, dan perlu kamu mensarah ayat itu. Ini loh ayat Allah. Ini loh Ibnu Katsir berkata demikian. Inilah Imam Baghawi seperti ini. Inilah Imam Bukhari menjelaskan ayat ini seperti ini. Nikmat kita tidak diterima, kita sudah dapat pahala karena menyampaikan yang hak. Wa tubayyinuha lahum, jelaskan pada mereka, terutama anak kita. Ya, kita juga mendirikan sekolah bagaimana din ini nomor satunya. Tauhid, sunnah di atas segala-galanya. Nah, karena Allah menciptakan kita agar untuk bertauhid padanya. Ada santri dan tidak, yang penting istiqomah dulu. Landasan ini harus kita pasang.
Karena di akhir zaman mengikuti sunnah itu sedikit, yang ahli bid'ah banyak. Ini perlu ada perencanaan sebelumnya. Kita membangun apa? Kita mendidik itu anak kita ini kita didik dengan apa? Karena kita akan ditanya oleh Allah. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan ditanya, kamu mengajar apa? Kamu mengajar punya ilmu apa tidak? Diajarkan apa anak-anak ini? Ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini yang harus kita perlakukan. Jangan sampai sekarang kita ini menyesal nanti di akhir. Kalau ya, maka apa penyesalan mereka? Ya, mereka akan mengatakan, ya, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Katanya orang-orang yang suka menyesatkan orang, iya ya dulu kalau saya itu mau mendengarkan yang hak, mau berpikiran sehat, tentu saya tidak akan masuk ke neraka sa'ir. Ya, mumpung kita belum dicabut nyawa ini oleh malaikat, istiqomah di atas yang hak, bersabar di atas kebenaran. Karena kita memang diuji, bukan hanya kita, ujian yang Allah berikan kepada para anbiya lebih berat daripada kita. Tetapi dengan istiqamah Allah menolong. In kana yas'abu alaihim fahmuha, jika mereka sulit memahami, jelaskan. Tapi ini ayatnya, ini tafsirnya. Ini ayat, ini jelaskan hadisnya. Mudah kita itu. Idza ra'aita akhatan yujadilu billati hiya ahsan. Apabila kamu melihat salah seorang yang membantah dia dengan cara yang baik, yuridul istifadata, ingin mengambil ilmu, tubayyin lahu, jelaskan. Ini Ustadz ayatnya kok begini, tapi hadis ini kok kelihatannya bertentangan. Nah, kalau kita ditanya tahu, jawab. Kalau kita tidak tahu, kembali kepada orang yang tahu. Indahu subhatun, jika mereka punya kerancuan subhat, azilha anhu bilutfin, ya, maka hilangkan subhatnya dengan lembut. Wal hikmah, dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dengan keterangan yang baik. Selanjutnya pula, wa in kana yuridul mumaratana, lain lagi. Kalau mereka maksud menanya kita itu ingin membantah, ya, bukan ingin cari kebenaran, dan juga ingin membuat fitnah, ingin membandingkan, ingin membenturkan satu dengan yang lainnya, fala tujadilu, jangan dibantah, suruh pulang dia. Mengapa? Li'anna hadza la yuridul haqqa, karena mereka itu tidak menginginkan kebenaran. Walan tasila ma'hu illa natijah, tidaklah sampai kepadanya kecuali hasilnya seperti itu. Jadi kita lihat dulu, kalau memang ini kita tahu, firasat kita memang orang tidak tahu, ya, dan betul-betul ingin tahu, ketika dijelaskan dia menerima, inilah faedahnya orang punya ilmu. Menasihati orang yang tidak punya ilmu, menasihati orang bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau mereka membantah, tidak perlu kita layani, karena Islam bukan untuk bantah-bantahan. Selanjutnya kita tambah sedikit sini babnya, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu bicaranya Allah, bukan makhluk. Laisa bimakhlukin. Masih banyak para khatib, wah Quran itu yaitu Al-Quran ini adalah pemikiran. Nah, Al-Quran ini adalah makhluk. Al-Quran kalamullah, bicaranya Allah, bukan makhluk. Dengan dasar ayat, wa in akhadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada salah seorang, wahai Nabi, istajaraka, minta perlindungan kepadamu, orang musyrik itu diusir oleh temannya musyrik, lalu
minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, lindungi. Tidak apa-apa masuk di negara Islam. Hatta yasma' kalam Allah, sehingga dia mendengar bicaranya Allah. Jadi orang Islam itu kalau ada orang kafir mengungsi ke negara Islam, terima, tapi kita kasih pelajaran Quran. Karena umumnya orang ketika terbentur diusir, dia mendapatkan bantuan, dia insya Allah mau. Dan ini faedahnya. Ketika dia perlu yaitu bantuan, bantu dia dengan inilah ayat Quran. Siapa tahu menjadi sebab dia masuk Islam. Ternyata Islam itu indah. Makanya kita jumpai orang Islam itu yang dianiaya, bukan orang Islam yang menganiaya. Tapi kalau kita kuat iman kita, mohon pada Allah Ta'ala, berdoa. Karena beliau bersabda, ittaqi da'watal madlum. Hati-hati doanya orang didolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainahu wija. Karena tidak ada antara bainahu wa bainahu hijab. Tidak ada antara Allah Ta'ala dan orang berdoa dalam keadaan terdolimi ini tertutup. Dibuka oleh Allah, diterima doanya. Bayangkan ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, ditelai, di sana sampannya diberai dan dicaci maki, berdoa pada Allah, inni maghlubun fantasir. Wahai Allah, kami ini makhluk yang lemah, kalah. Ya Allah, ditolong oleh Allah Ta'ala. Semua ditenggelamkan dengan air, hujan dan sumber. Maka Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang beriman. Keluarganya yang kufur tenggelam dalam banjir. Nabi Musa alaihissalam juga begitu. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, mau dibunuh, tidak ada senjata yang kuat kecuali berdoa. Doa ini karena apa? Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Ya. Kalau ada orang macam-macam, dah sudah gini aja lah. Saya tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu Allah. Kalau kalian masih berbuat seperti ini, aku akan berdoa pada Allah. Tunggu. Tapi kalau kalian mau menjadi baik, tidak menganiaya kita, saya akan berdoa yang baik. Perlu, karena itu senjata utama. Ya. Ad-du'a'u, katanya Imam bin Al-Qayyim Al-Jauziyah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita masuk ke pekarangan yang rawan, baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Difahami maknanya? Kita menghadapi orang yang sangat menakutkan. Nah, rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun, rajanya orang yang kufur, menang beliau. Tapi difahami. Dan orang berdoa ini harus ikhlas karena Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, supaya apa? Diterima oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak mau menerima amal seorang yang dicampuri dengan syirik. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, ikhwan? Tidak ada. Baik, tidak ada, kami rasa cukup sekian, dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang istiqomah, ya, bersabar menuntut ilmu, beramal saleh. Ini kunci kebahagiaan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.